Usul Sungai Mahakam, diciptakan oleh naga penjaga bumi. Di jantung Kalimantan Timur, terbentang sebuah sungai megah yang menjadi nadi kehidupan manusia dan alam, Sungai Mahakam. Panjangnya mencapai ratusan kilometer, mengalir dari pegunungan tinggi hingga bermuara ke Laut Makassar. Namun, jauh sebelum kapal, jembatan, dan kota berdiri di tepinya, sungai ini dipercaya bukanlah sekadar aliran air biasa. Ia lahir dari sebuah peristiwa sakral yang melibatkan makhluk agung, seekor naga penjaga bumi. Konon, pada masa lampau, sebelum manusia menjejakkan kaki di bumi Kalimantan, daratan ini masih tertutup kabut dan hutan rimba. Di tengah hening alam purba itu, hiduplah seekor naga besar bernama Nagara, penjaga keseimbangan antara langit dan bumi. Tubuhnya panjang berkilau hijau keemasan, matanya menyala seperti bara api, dan sisiknya memantulkan cahaya bintang. Nagara bukanlah makhluk jahat, tetapi pelindung bumi dari kehancuran. Ia menjaga agar air, tanah, dan api tidak saling memusnahkan. Suatu hari, langit berubah muram. Dewa Langit murka melihat kerakusan makhluk-makhluk kecil penghuni bumi yang mulai saling berebut wilayah dan sumber kehidupan. Gunung-gunung bergetar, tanah retak, dan api menyala di dalam perut bumi. Air pun menyembur tanpa kendali dari celah bebatuan, membuat hutan lebat berubah menjadi lautan lumpur. Melihat kekacauan itu, Nagara merasa terpanggil. Ia tahu keseimbangan dunia sedang runtuh. Nagara terbang tinggi menembus awan. Dari atas langit ia melihat bumi retak, air meluap tanpa arah, dan kehidupan nyaris binasa. Maka, ia pun bersujud kepada Dewa Langit dan memohon izin untuk memperbaiki dunia. Dewa mengizinkan, namun dengan satu syarat, tubuh Nagara sendiri akan menjadi bagian dari bumi, sebagai pengikat keseimbangan baru. Dengan ikhlas, Nagara menerima takdir itu. Ia menukik turun dari langit, tubuhnya melilit pegunungan dan lembah. Ketika ia menggeliat, tanah berguncang hebat. Dari jejak tubuhnya yang panjang, terbentuklah aliran air besar yang kemudian menjadi Sungai Mahakam. Sisik-sisik naga yang terlepas menjelma menjadi bebatuan di dasar sungai. Darahnya menjadi air jernih yang mengalir tanpa henti, memberi kehidupan bagi setiap makhluk yang tinggal di tepiannya. Namun, penciptaan itu tidak tanpa pengorbanan. Setelah selesai membentuk sungai, Nagara perlahan membatu. Tubuhnya yang raksasa tertimbun tanah dan hutan. Hanya kepalanya yang masih tampak di dasar air paling dalam di hulu sungai, tempat yang kini disebut Kutai Lama. Orang-orang percaya, di sanalah roh Nagara masih bersemayam. Berabad-abad kemudian, ketika manusia mulai datang dan menetap di sekitar aliran itu, mereka menemukan sungai besar yang seolah memiliki roh sendiri. Airnya selalu mengalir, bahkan saat musim kemarau. Ikan-ikan besar muncul tanpa diketahui asalnya, seolah dikirim oleh penjaga gaib sungai. Kadang, ketika malam sunyi dan bulan purnama memantul di permukaan air, terdengar gemuruh halus dari bawah arus. Orang tua di desa-desa di sekitar Mahakam mengatakan, itu adalah napas sang naga yang masih